Undang-Undang Pemilu nomor 11 tahun 2017. Nah, tapi beberapa catatan yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa putusan MK ini merupakan salah satu upaya rezim oligarkis, ya, kalau di sektor penguasanya itu adalah Jokowi sebagai presiden dan sejumlah menteri, salah satunya itu Luhut Panjaitan dan sejumlah menteri lain, untuk tetap mempertahankan dominasi dan kekuasaan. Ya, artinya upaya-upaya ini adalah salah satu. Sebelumnya kan memang sudah muncul beberapa suara, antara lain supaya Presiden Jokowi itu diberi kesempatan memperpanjang masa jabatan. Itu ide utamanya, tapi soal bagaimana caranya itu bisa saja sampai sekarang itu masih berlangsung, ya. Apakah itu nanti melalui sidang umum MPR atau melalui penerbitan dekret, atau bisa juga dibuat suasana chaos untuk dengan begitu ujungnya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berlanjut, terutama kekuasaan oligarkis yang di sana seandainya pun tidak jadi presiden, kalau keluarga atau kroni itu masih bisa berlanjut, ya kenapa tidak? Nah, itulah rangkaian upaya yang kita catat, dan ini putusan MK yang kemarin itu merupakan salah satu dari simpul-simpul rangkaian tadi. Catatan kedua, bahwa sebetulnya kalau bicara siapa yang menggugat, itu meskipun berbeda-beda, apakah itu perorangan atau partai, PSI, Garuda, dan sebagainya, itu sebenarnya satu paket dengan agenda rangkaian upaya tadi, yaitu agenda oligarki. Jadi satu paket. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tidak peduli siapa, sebetulnya ujungnya itu adalah bagaimana kekuasaan itu bisa tetap di tangan, minimal lewat pasangan capres-cawapres yang nanti akan didukung dan diusung oleh rezim yang antara lain di dalamnya ada Jokowi dan Luhut dan sejumlah oligarki. Kemudian yang ketiga kita catat bahwa yang dilakukan MK ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, sangat fatal, karena menyangkut pelanggaran terhadap hal yang sangat strategis, yaitu konstitusi, kemudian amanat reformasi dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98. Kemudian juga melanggar prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan itu sebetulnya bisa dilihat rinciannya, salah satunya itu dalam undang-undang pemilu tadi. Ya, jadi soal pelanggaran tingkat tinggi ini, karena memang sedemikian fatal, maka kita jangan terjebak untuk hanya mempersoalkan masalah KKN, bahwa ini urusan keluarganya siapa, Jokowi dengan Anwar Usman sebagai ketua MK. Memang beliau terlibat, tapi di dalamnya itu juga ada 4 hakim lain, ya. Kita catat misalnya ada Daniel Yusmik, ada M. Guntur Hamzah, ada Manahan Sitompul, dan ada Eni Nurbaningsih. Ya, jadi artinya bahwa MK secara lembaga memang yang sangat berperan itu adalah yang namanya Anwar Usman, yang kebetulan besanan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi pada prinsipnya, ya ipar, ya, sebagai ipar. Tapi bahwa di dalam itu putusan itu akhirnya karena ada 9 hakim, makanya judulnya juga itu ada 4 dari 9 hakim itu dianggap mengkhianati konstitusi. Ada hakim lain sebetulnya yang juga bermasalah. Nah, tapi kembali bahwa ini pelanggarannya bukan sekedar konflik of interest, itu pasti ada, ya, dan ada juga itu pelanggaran etika dalam urusan yang diatur dalam
apa namanya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, MK misalnya, atau apa namanya, saya lupa, tapi di dalam itu ada soal etika. Tapi yang lebih penting tadi kembali bahwa ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, melanggar prinsip penyelenggaraan negara, ya, kemudian melanggar konstitusi, amanat reformasi, kemudian sekian banyak undang-undang, tapi juga memasung hak demokrasi rakyat. Jadi begitu prinsipalnya ini, sangat prinsipnya ini pelanggaran ya, maka kita saya kira sudah waktunya untuk bicara lebih jauh dari sekedar kita mempersoalkan masalah tadi konflik of interest atau masalah keluarga itu. Tapi ini masalah yang sangat prinsip terkait konstitusi, masalah demokrasi, masalah amanat reformasi. Maka karena itu saya kira gerakan kita, kenapa ada judul misalnya revolusi di depan mata, karena hal kelima yang perlu kita catat adalah sudah tidak ada harapannya ya bagi kita untuk adanya proses untuk menghentikan pelanggaran konstitusi dan demokrasi ini dari DPR, MPR, dan DPD. Kayaknya ini sudah tidak ada. Sudah sangat pesimislah kita akan terjadi adanya perubahan atau dikoreksinya pelanggaran ini melalui proses di MPR, yaitu proses sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pemakzulan. Nah, karena itu yang keenam yang kita perlu catat adalah kita bisa menginventarisir ya partai-partai mana saja yang sebetulnya berkepentingan